BTTH Kaisar Api, episode 563. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sebentar lagi, kami akan bertanggung jawab untuk menghentikannya, dan keselamatan Xiao Yan dan yang lainnya akan diserahkan kepada Anda. Pada saat itu, rasa tak berdaya tiba-tiba muncul di mata Raja Naga Baxia. Tidak ada yang lebih memahami kekuatan lunas kapal selain kedua Raja Naga itu. Kemunculan lunas pedang ini memang luar biasa, tetapi dibutuhkan kekuatan naga untuk mengumpulkan esensi hidupnya setelah jatuhnya tingkat reinkarnasi kuasi 9, dan nilainya bahkan jauh melampaui esensi darah. Kini, Long Feng yang berada di tingkat reinkarnasi 9,5 langkah mengendalikan lunas pedang ini, dan efektivitas tempurnya sudah cukup lama. Ia adalah tingkat reinkarnasi kuasi 9 yang luar biasa. Musuh seperti itu hanya bisa dikalahkan oleh transformasi ke-8 Dewa Naga, atau bahkan gabungan lebih dari 10 api suci. Sayangnya, Xiao Yan tidak menguasai transformasi ke-8, dan butuh waktu lama untuk menggabungkan api suci tersebut. Aku akan mengirimmu masuk bersamaku berdua. Lingkaran cahaya kehancuran di atas langit menjadi semakin intens, dan lingkaran cahaya mengerikan yang begitu kuat hingga membuat depresi menyelimuti langit, membuat napas semua orang melambat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan ada jeritan tajam di matanya. Rencana awalnya adalah agar semua orang menutupi diri dan masuk ke makam naga. Mereka mati-matian melawan koalisi Raja Naga Perak dan menunggu mereka berhasil menyelamatkan Raja Naga Emas. Namun sekarang tampaknya Long Feng adalah musuh yang tangguh. Jika dia dibiarkan begitu saja, kedua wanita itu dan pasukan sekutu suku naga akan dibantai olehnya. Lagi pula, dengan kekuatan mereka tidak dapat melawan Long Feng. Xiao Yan tidak sanggup menanggung konsekuensinya. Di luar makam naga, terdapat pasukan sekutu klan naga dan dua wanita. Di dalam makam naga, terdapat Raja Naga Emas yang memiliki anugerah untuk mengetahui dan mencerahkan dirinya sendiri. Telapak tangan dan punggung tangannya penuh dengan daging. Tidak ada waktu, harus ada pilihan atau kita semua akan mati di sini. Kami berjanji bahwa kami tidak akan mati di sini. Melihat tatapan ragu Xiao Yan, kedua wanita itu saling pandang dan berkata dengan tegas. Pada titik ini, harus ada kompromi. Mereka tentu tahu bahwa Xiao Yan masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan, tetapi jika dia menggunakannya di sini, bagaimana dia akan menghadapi Raja Naga Perak setelah memasuki makam naga? Kekuatan Raja Naga Perak jauh lebih besar daripada Long Feng. Jika dia mengungkapkan semua kartunya di sini, memasuki makam naga tidak lebih dari hukuman mati. Mendengarkan suara tegas kedua wanita itu, Raja Naga Tirani dan Raja Naga Api menundukkan kepala mereka karena malu. Alasan mengapa 9 Raja Naga dari klan naga lebih unggul daripada klan naga biasa adalah karena mereka semua memiliki potensi untuk berkultivasi hingga puncak, tetapi potensi semacam ini membutuhkan waktu. Membutuhkan banyak waktu. Masih ada satu rencana lagi. Saya harap kedua senior itu bisa membantu saya. Seketika itu, ekspresi Xiao Yan berubah serius, dan dia menggelengkan kepalanya perlahan. Kapanpun, dia tidak akan pernah membiarkan wanitanya mengambil risiko, bahkan jika dia mati dalam pertempuran. Xiao Yan menyaksikan pemandangan ini, tetapi jantungnya berdetak pelan, tinjunya sedikit mengepal, dan bahkan ada senyum mendebarkan di sudut bibirnya. Kekuatan tempur Long Feng melampaui ekspektasi siapapun, tetapi dalam situasi berbahaya seperti ini, bagi Xiao Yan, ini adalah jurang yang tidak dapat dilewati. Ini juga merupakan kesempatan besar yang tidak akan pernah datang lagi. Ambang batas peringkat 9 reinkarnasi sangat misterius dan penuh teka-teki. Jika tidak ada cukup kesempatan, saya khawatir saya tidak akan mampu menyentuhnya sepanjang hidup saya. Kamu sedang berpikir, Xiao Yan baru saja membuka mulutnya, tetapi semua orang dipenuhi keraguan. Hanya naga iblis yang tadinya diam di belakangnya tiba-tiba tersentak, kelopak matanya berkedut hebat, dan dia kehilangan suaranya. Paman Si pernah memberiku sari kehidupan berupa darah, dan sekarang sari itu mengalir tenang di tubuhku. Aku dapat merasakan dengan jelas kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya, yang cukup untuk menghancurkan sebuah dunia. Untuk itu,
Penyerapan di masa lalu mungkin hanya setetes air di lautan. Jika kedua tetua Raja Naga dapat membantuku menyerap sepenuhnya, Long Feng saja tidak ada artinya. Di mata Xiaoyan, sedikit kegilaan mulai muncul, dan begitu muncul, kegilaan itu menjadi tak terkendali seperti letusan gunung berapi. Ini mungkin cara terbaik untuk menyerap sepenuhnya kekuatan esensi darah Raja Naga Emas yang telah bangkit. Apakah kamu gila? Kamu adalah murid dari kakak tertua. Jika terjadi sesuatu padamu, biarkan aku yang memberitahunya apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan pernah setuju. Suara panik Xiaoyan bergema di benak Raja Naga Baxia seperti guntur, yang terakhir meraung tanpa ragu-ragu. Menyerap sepenuhnya darah kehidupan Raja Naga Emas. Itulah saripati darah dari puncak tingkat 9 reinkarnasi. Setetes darah dapat menghancurkan lautan. Meskipun Xiaoyan berbakat, jika dia ingin menyerapnya secara paksa dengan kekuatannya di puncak reinkarnasi tingkat ke-8, dia mungkin hanya akan berakhir dengan satu hasil, tubuh dan jiwanya akan hancur, menjadi abu. Kekuatan Raja Naga Emas telah lama mencapai tingkat yang tidak dapat ditebak oleh manusia. Bukankah esensi darahnya begitu mudah diserap? Aku sudah mengambil keputusan. Pasukan sekutu patuhi perintah, berlindung, dan evakuasi. Dalam sekejap, Raja Naga Baxia memberi perintah lagi, jelas ingin menerobos di sini dan melakukan evakuasi. Mari kita mulai. Selanjutnya, saya serahkan kepada kalian berdua. Xiaoyan sepertinya sudah mengetahui keputusan kedua Raja Naga itu sejak lama, dan saat dia berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba diselimuti energi darah emas. Secercah esensi darah keemasan yang samar tiba-tiba menyapu keluar dari tubuhnya, dan kekuatan dahsyat yang dikerahkan, hanya dalam sekejap mata, membuat pasukan koalisi suku naga di sekitarnya benar-benar berlutut di tanah. Rambut tipis Xiaoyan seketika berubah menjadi emas, kulit dan pori-porinya terus-menerus disemprot dengan cairan emas pucat itu menetes ke kehampaan. Tanah dimanapun ia lewat, seketika menguap menjadi kehampaan, aura kuno meletus seperti letusan gunung berapi, sepenuhnya memenuhi tubuh Xiaoyan. Saat Xiaoyan sepenuhnya melepaskan kekuatan ini, Xiaoyan hanya merasa jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak, seolah-olah dia berada di bawah ancaman maut, dan gemetar hebat. Hentikan aku, kau akan mati seperti ini. Melihat obsesi yang begitu keras kepala, Raja Naga Baxia hampir meraung seperti orang gila. Dasar gila, benar-benar gila. Pada saat itu, ada juga kejutan besar yang masih membekas di hati Raja Naga Api. Sekalipun ancamannya adalah pemusnahan tubuh dan jiwa, apakah kau tidak ragu untuk sepenuhnya mengerahkan darah Raja Naga Emas dan menyerapnya sepenuhnya? Tujuannya bukanlah untuk menginginkan hak tertinggi klan naga, lunas, dan hal-hal lainnya, dia hanya ingin menyelamatkan pamannya, Raja Naga Emas. Kebaikan ini tak tertandingi. Dia melihat jeritan kesakitan Xiaoyan di depannya yang disiksa oleh lingkaran cahaya emas ini, seolah-olah dia akan tertusuk sepenuhnya oleh cairan emas itu kapan saja. Sesuatu di hati Yun Yun terasa tersentuh dengan kejam, matanya sedikit memerah, dan perasaan duka yang tak terbendung menyelimutinya. Dia telah mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga dia ingin membantu orang lain ketika membutuhkan bantuan, tetapi mengapa dia harus menanggung penderitaan ini sendirian pada akhirnya? Dalam hatinya, pola bunga suci, api suci di dalam tubuhnya, senjata ilahi, dan kekuatan lainnya bergabung bersama, berusaha mendekati Xiaoyan, sedikit mengurangi tekanan yang dialami Xiaoyan. Jangan mendekat, kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kami tanggung. Tapi, jika terus seperti ini, dia akan mati. Ini adalah pilihannya, dan pilihan kita. Ketika Yun Yun hendak bergerak, Cailin mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan menopang tubuh Yun Yun yang gemetar. Ada keagungan yang tak salah lagi dalam nada suaranya. Baxia, ayo kita lakukan. Darah Raja Naga Baxia, darah Raja Naga Api, bersama. Sampai saat ini, sudut mata kedua tokoh kuat tersebut, Raja Naga Baxia dan Raja Naga Api, juga meneteskan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Kakak laki-lakiku masih sangat akurat dalam menilai orang. Jika Raja Naga Emas bisa mendapatkan putra ini, mengapa keluarga naga tidak bisa makmur? Ledakan. Seketika itu juga, dengan kekuatan ki dan darah yang mengalir ke Raja Naga Baxia dan Raja Naga Api, semua orang hanya bisa melihat samar-samar bahwa seluruh dunia makam naga tiba-tiba diselimuti tirai cahaya keemasan, dan tampaknya ada sosok tertentu yang berjuang di dalamnya.
Cahaya keemasan itu sangat kuat, dan meskipun kedua Raja Naga mencoba menetralkannya dengan kekuatan ki dan darah, efeknya sangat minim. Bersamaan dengan Raja Naga yang memancarkan cahaya dan bayangan keemasan yang tak tertahankan ini, terdengar pula jeritan serak yang menusuk hati yang memenuhi udara. Darah Raja Naga Emas, yang cukup untuk menghancurkan manusia manapun, sangat sulit untuk diserap. Untuk sesaat, ekspresi Raja Naga dan yang lainnya tiba-tiba membeku. Meskipun semua yang mereka lakukan sepele, mereka tetap mengirimkan kekuatan ki dan darah kepada Xiao Yan. Dengan tubuh yang begitu pengecut untuk secara paksa menyerap kekuatan sari darah Raja Naga Emas, siksaan dan rasa sakit yang harus dia tanggung jauh melebihi siksaan dan rasa sakit yang dialami oleh tubuh iblis. Sampai Xiao Yan berinisiatif melepaskan kekuatan esensi darah Raja Naga Emas, seluruh dunia menjadi gempar, dan raungan naga tua yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari tubuhnya, bergema di kehampaan ini. Fluktuasi mengerikan semacam itu yang membuat orang merasa pusing, sehingga tidak ada seorang pun di keluarga naga yang mampu melawannya. Bertarung, Xiao Yan merasakan kekuatan yang sangat besar yang terkandung dalam darah emas ini, dan segera menggertakkan giginya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak bersama di dalam tubuhnya, dan langsung melawannya. Jika dia tidak mampu menahan erosi kekuatan emas, akhirnya tidak akan lebih dari kehancuran tubuh dan jiwa. Tetapi jika dia selamat, aku khawatir imbalannya akan membuat Xiao Yan benar-benar mencapai puncak dunia besar ini. Di mata yang dalam itu, warna kegilaan dan ketekunan terus bergantian, rasa sakit akibat tulang yang terkelupas dan terkelupas membuat kekuatan iblis dan kekuatan klan Xiao di dalam tubuhnya sedikit bergetar, tetapi Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Cairan emas itu tidak menemukan celah sedikit pun, dan yang menunggu Xiao Yan hanyalah akhir berupa abu. Waktu berlalu begitu cepat, tak seorang pun tahu siksaan mengerikan macam apa yang dialami Xiao Yan, hanya jeritan memilukan yang tak terhitung jumlahnya yang menggema dari langit dan bumi. Namun, saat jeritan itu semakin mengecil, cairan emas yang tadinya cukup untuk menghancurkan Xiao Yan itu seperti kuda liar yang dijinakkan. Pola khusus itu, kekuatan dahsyat dari pola emas tersebut, seolah memiliki gelombang kuno yang melampaui langit dan bumi, terus-menerus memberi nutrisi dan memperbaiki tubuh Xiao Yan yang sekarat. Mustahil, saat seluruh tubuh Xiao Yan bergetar hebat, Long Feng pun tak tinggal diam. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dikerahkan. Tulang dan kakinya bergerak bersamaan dan melesat langsung ke arah Xiao Yan. Kekuatan yang begitu dahsyat, yang dimilikinya dengan penuh percaya diri, membuatnya mampu menghancurkan Xiao Yan sepenuhnya, namun serangannya yang begitu percaya diri itu bagaikan butiran pasir, tak mampu mengganggu sosok Xiao Yan, dan diselimuti oleh aura keemasan. Terutama aura Xiao Yan sebagai penguasa klan naga membuat raut wajah Long Feng begitu terharu hingga terasa lemas di sekujur tubuhnya. Itulah kekuatan Raja Naga Emas. Sekelompok manusia benar-benar memiliki darah Raja Naga Emas, dan dengan putus asa melahapnya di depan mata semua orang. Guru, semua serangan itu musnah seperti ngengat yang tertarik pada api, bahkan lunas di kaki-kakinya pun sedikit bergetar, takut akan sosok emas di atas langit. Mata Long Feng sedikit berkedip, dan ketika dia melihat Xiao Yan dengan cahaya keemasan pucat yang bersinar di seluruh tubuhnya, kekuatan reinkarnasi di tubuhnya, bahkan lunasnya, menghasilkan emosi yang sangat rendah hati. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan Raja Naga Emas? Dan hanya dengan kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, ia telah menyerapnya sepenuhnya. Mustahil, ini jelas sebuah fantasi. Melihat sosok emas yang bergerak sedikit seperti dewa kematian, melintasi ruang dan waktu, tubuh Long Feng bergetar dan dia berbicara omong kosong. Banyak sekali pendekar yang melihat cahaya dan bayangan keemasan meluncur di langit, lalu kaki Long Feng dan lambung Tianyu yang memanjang dengan cepat di udara tampak diselimuti oleh semacam kekuatan halo emas yang tak seorang pun bisa mengerti. Di saat ragu-ragu, terdengar suara tulang patah yang tajam. Pada saat itu, sepertinya ada sesuatu yang rusak. Retakan, kaki yang bengkak itu langsung meledak, darah mengalir deras, dan bahkan lunas kapal, yang dianggap sebagai benda suci tertinggi oleh ras naga, awalnya mengeluarkan suara pecah yang keras, lalu berubah menjadi bubuk di langit di bawah tatapan semua orang. Langkah tersebut mengejutkan semua tokoh berpengaruh yang hadir. Rusak, rusak, lunas kapalnya patah. Hancurkan tulang naga dengan tangan kosong. Di antara para pendekar naga dalam pertempuran antara kedua pihak,
entah siapa yang mengatakannya, dan langsung menatap bubuk kuning yang membubung di langit dengan tercengang, dan keterkejutan di hati mereka tidak dapat mereda untuk waktu yang lama. Sepertinya kali ini, mereka telah memprovokasi beberapa orang yang tidak bisa diprovokasi. Huho, barulah pada saat itulah Yun Yun dan Kailin menepuk dada mereka dan menghela napas lega. Untungnya, tidak ada bahaya. Dan pada saat Long Feng dikalahkan, gelombang energi yang mengerikan melonjak di atas gerbang megah di pintu masuk makam naga, perlahan terbuka. Pintu masuk makam naga rusak. Pergilah, masuklah ke makam naga. Begitu kata-kata itu terucap, Raja Naga Baxia dan Raja Naga Api berdiri lebih dulu, dan membawa pasukan besar di belakang mereka lalu menyerbu bersama-sama. Xiao Yan dan napas Long Feng menghilang bersamaan, kemana mereka pergi. Melihat pasukan sekutu Baxia Longwang dan yang lainnya memimpin dalam bertindak, keempat Raja Naga dengan mata kosong saling memandang, dan keterkejutan di hati mereka tidak dapat diredakan untuk waktu yang lama. Tetua tertinggi klan naga yang terhormat, Long Feng, dengan kekuatan reinkarnasi 9 tingkat setengah langkah, ditambah kekuatan Tianyu Keel, justru dikalahkan. Setelah menelan darah Raja Naga Emas, kekuatan tempur Xiao Yan benar-benar mencapai tingkat yang mengerikan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat pasukan koalisi Raja Naga Baxia dengan cepat bergerak menuju pintu masuk makam naga, Raja Tulong berkata dengan wajah muram, dan ada juga secercah rasa sakit di hatinya. Tetua Taisang telah dikalahkan, dan mereka tidak lagi dapat menghentikan pihak lain memasuki makam naga. Mungkinkah mereka hanya bisa duduk diam dan menunggu pengadilan Raja Naga Emas? Raja Naga Bumi hanya mengandalkanmu untuk mencegat pasukan sekutu Baxia dan lainnya yang terdiri dari dewa-dewa setengah dewa berbasis bumi. Mereka tidak boleh diizinkan memasuki makam naga. Aku akan menunggu 3 orang, memasuki makam naga, dan menghentikan mereka. Jika kita tidak melawan sekarang, begitu identitas Raja Naga Perak terungkap, nasib kita akan menjadi tidak dapat diubah. Mata Raja Naga Gelap itu berkilat dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, mereka mendapat dukungan dari para tetua, dan mereka bisa bertahan di tengah kekacauan. Sekarang, hanya merekalah yang tersisa. Begitu suara itu berhenti, semua orang juga bertindak secara terpisah. Sejauh ini, para petarung kuat yang telah memasuki makam naga adalah Raja Naga Yin dari faksi Raja Naga Badai, Raja Naga Kegelapan, Raja Naga Bintang, Cailin, Yun Yun, Raja Naga Baxia, Raja Naga Api, dan lainnya, dan sisanya, semuanya dilindungi oleh Raja Naga Bumi. Satu orang mencegatnya di makam naga dengan kemampuan bertarung atribut bumi yang luar biasa. Adapun Raja Naga Kayu, dia masih belum mampu melepaskan diri dari belenggu Xiao Yan, dan dia juga tidak mampu ikut campur dalam perselisihan sipil ini. Saat pertempuran di luar makam naga berakhir, beberapa hal yang tidak diketahui juga terjadi di dalam makam naga. Di dalam makam naga yang sunyi dan kuno, aroma waktu meresap kemana-mana, dan terdapat banyak mayat naga berwarna-warni yang tergantung di kehampaan makam naga. Jelas, ini adalah naga-naga kuat yang dikuburkan di makam naga setelah kejatuhan mereka. Di antara mereka, yang terlemah telah mencapai reinkarnasi dalam kekuatan sebelum kematiannya. Jumlah yang sangat besar ini juga sejalan dengan posisi klan naga yang terpisah sebagai penguasa langit dan bumi di dunia 1000 besar. Banyak sekali tulang ekor naga yang ditempatkan di makam naga secara tidak beraturan, tetapi kepala dan tubuh mereka secara seragam menghadap ke area yang berkabut di dalam makam naga, yang sangat dihormati. Itu adalah area terbuka yang tergantung di langit makam naga, di jantung makam naga, lapangan Dewa Naga. Lapangan Longshan sangat luas, sekitar 1 kilometer panjangnya. Namun, tidak banyak hiasan di lapangan tersebut. Hanya ada sebuah platform batu berbentuk teratai yang sangat sederhana. Di atas platform batu itu terdapat sebuah patung batu kuno yang telah terkubur sejak lama. Tubuh patung batu itu sama seperti tubuh manusia biasa, bahkan jauh lebih kurus daripada manusia normal. Seluruh tubuhnya tidak terlalu berkilau. Hanya saja seluruh tubuh patung batu itu memiliki pola emas yang mengalir secara misterius dan kuat. Tampaknya ada kekuatan transenden dalam garis-garis emas itu, dan bahkan melalui garis-garis itu, Anda dapat samar-samar melihat beberapa objek seperti giok sempurna di dalam patung batu yang sedikit bergelombang, tetapi itu tampak seperti ilusi, seperti bayangan ilusi. Di depan patung batu itu,
terdapat sebuah lempengan batu emas yang tidak mencolok. Lempengan batu emas itu seperti benda kuno yang berdiri di depan patung batu. Berdiri di sini, sepertinya ada ilusi. Gambar di dalam patung batu itu tampaknya disebabkan oleh proyeksi lempengan batu tersebut. Pada saat itu, ada beberapa sosok di sekitar alun-alun, dan semua orang memandang monumen batu dan patung batu itu dengan tatapan serius. Ada tatapan bermartabat di matanya, dan jelas sekali dia mengkhawatirkan sesuatu. Di antara mereka, sang pemimpin memiliki mata yang berbinar, dan rambut pirangnya menambah keagungan yang tak terbatas padanya. Sekilas, ia memiliki pembawaan seorang raja penguasa langit dan bumi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yang lebih aneh lagi adalah terdapat sisik emas tebal di tubuhnya, dan sisik-sisik itu berkilauan dengan warna-warna yang menakjubkan. Bahkan jika petarung terkuat dari peringkat 9 reinkarnasi melihatnya, saya khawatir mereka tidak akan sanggup melawannya. Ada keagungan yang tak terbantahkan di mata tua pria itu, dan mata itu penuh dengan keganasan dan amarah. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah ramah, dan seorang pria yang tampak sangat muda berjalan mondar-mandir, tampak diam saja. Kekuatan keduanya tampak kuat dan lemah. Meskipun perselisihan internal klan naga telah berlangsung lama, Raja Naga Perak juga cukup bijaksana, dan dia tidak terlalu mengganggu kekuatan klan naga. Pertempuran hanya melibatkan 9 Raja Naga. Sekarang kita diam-diam memasuki makam naga, dan Raja Naga serta Raja Naga Api berada di bawah kendali dunia luar. Saya khawatir mereka tidak akan menjadi lawan yang sepadan bagi Raja Naga Perak dan yang lainnya. Keheningan yang mencekam itu tidak berlangsung lama, dan suara bayangan muda itulah yang pertama kali memecah keheningan. Suara bayangan muda itu menghilang, dan tak ada respons dari mereka berdua. Mereka tentu tahu pentingnya perjalanan ini. Sekarang, aku hanya bisa mencobanya. Kuharap Raja Naga Perak tidak akan melakukan dosa membunuh sesama anggota klannya. Tapi, Tuan Naga, apakah Anda benar-benar akan melakukan ini? Meskipun pendekatan ini layak dilakukan, risikonya terlalu besar. Setelah ragu sejenak, suara serak lelaki tua berjubah putih itu bergema, dan kekhawatiran yang terkandung di dalamnya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tubuh naga asalku mengalami kerusakan parah dalam Perang Dunia Pertama, dan kemudian ketika disembunyikan di jalur terakhir benua Dodi dan dunia Doki, tubuh itu hancur total oleh para ahli kekuatan dari ras jahat dari luar wilayah, yang menyebabkan kekuatanku saat ini mengalami kerusakan yang sangat serius. Jika kita tidak mengambil langkah ini, saya khawatir dengan kekuatan saya, akan sulit untuk sepenuhnya meredam perselisihan sipil di ras naga. Sang pemimpin itu arogan, dan ucapannya sangat luar biasa. Dipadukan dengan keberanian yang begitu besar, siapa lagi yang ada di seluruh keluarga naga selain Raja Naga Emas yang legendaris? Namun, Raja Naga Emas saat ini, baik dari segi kekuatan maupun mentalitas, sangat berbeda dari Raja Naga Emas yang hidup mengasingkan diri di dalam tubuh Xiao Yan. Meskipun begitu, saat ia menatap monumen batu kuno di alun-alun di depannya, gelombang fluktuasi tak berdaya menyebar dari kedalaman jiwanya. Ada warisan kekuatan Dewa Naga. Jika melihat klan naga yang sangat besar, hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalamnya, tetapi dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalamnya yang selamat. Tidak ada yang tahu apa misteri di dalam prasasti ini, dan apakah benar-benar ada kekuatan Dewa Naga, tetapi hal ini sama sekali tidak mengurangi statusnya yang tinggi. Tuan Naga, tubuhmu terluka, dan sekarang kekuatanmu hanya 9 kali lipat reinkarnasi. Di sisi lain, pelayan Raja Naga Perak, pada hari-hari ketika kau pergi, diam-diam menikmati banyak sumber daya langka klan naga sendirian, tetapi kekuatannya baru mencapai puncaknya. Jika kebuntuan ini berlanjut, aku khawatir situasi di pihak kita akan sangat tidak menguntungkan. Keputusan Anda sudah tepat. Setelah lelaki tua berjubah putih di sampingnya ragu-ragu sejenak, dia hanya bisa mendesah, lalu menyetujui kedatangan Raja Naga Emas. Sampai saat ini, saya khawatir ini adalah satu-satunya cara, tetapi Raja Naga Emas adalah pemimpin tertinggi seluruh klan naga. Jika beliau mengalami kecelakaan, saya khawatir hal itu akan memperburuk perselisihan internal klan naga yang sudah ada. Aku memasuki lempengan batu dan menyadari kekuatan Dewa Naga. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memampatkan waktu seminimal mungkin. Jika situasi eksternal tidak dapat diubah,
kalian dapat menyerah untuk sementara. Selama periode ini, ingatlah untuk tidak bertindak gegabah, jika tidak, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Ada sesuatu dalam kata-kata Raja Naga Emas, dan dia tampak memandang mereka berdua dengan cemas. Ya, Tuan Naga. Menanggapi permintaan Raja Naga Emas, keduanya saling memandang dan mengepalkan tinju sebagai tanda hormat. Kekhawatiran Raja Naga Emas tidak lain adalah kenyataan bahwa Raja Naga Baksia dan yang lainnya mencoba menerobos jaring Raja Naga Perak, sehingga mereka meninggalkan amanah mereka. Jika sesuatu terjadi padaku, aku akan mengambil dekrit suci Raja Naga Emas dan pergi ke aliansi api abadi untuk mengundang Xiao Yan, dan klan naga akan diserahkan kepadanya, aku bisa tenang. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas memandang ke ujung kehampaan tak berujung makam naga, dan tiba-tiba ada jejak cahaya keemasan yang berkedip-kedip, dan bahkan ada aura samar Xiao Yan, yang juga bergerak. Bagaimana mungkin napas Xiao Yan muncul di sini? Sang Master Naga telah memperoleh warisan sejati Dewa Naga, dan situasi seperti ini pasti tidak akan terjadi. Pria tua berjubah putih itu bergidik ketika mendengar kata-kata itu, lalu berkata dengan susah payah. Kata-kata ini lebih merupakan bujukan kepada dirinya sendiri daripada pujian untuk Raja Naga Emas. Ikuti perintahmu, Tuan Naga. Pemuda di samping mengangguk solemn, dan tentu saja mengetahui pentingnya perjalanan ini. Sekarang, hanya Raja Naga Emas yang merupakan satu-satunya jalan untuk menerobos kapal. Jika tidak, begitu perselisihan internal klan naga berkepanjangan, itu akan sangat merugikan garis keturunan Raja Naga Emas. Long Yi, bakat dan pemahamanmu luar biasa. Setelah ini, aku akan menjadikanmu Raja ke-10 dari klan naga. Raja Naga Emas menoleh, pupil matanya dipenuhi kelegaan. Siapa sangka bahwa kakak tertua Xiao Yan, meskipun kekuatannya tidak besar, pikiran dan kecerdasannya berada di atas orang biasa. Ngomong-ngomong, masih belum menemukan jejak Long King, Long Hao, dan ketiga pemimpin pasukan naga lapis baja suci. Setelah menjelaskan hal itu, Raja Naga Emas juga bertanya kepada lelaki tua berjubah putih, bahwa hal-hal penting ini tentu saja perlu diketahui oleh lelaki tua berjubah putih tersebut. Belum, tapi aku sudah berkali-kali memasuki tempat pertapaan kedua tetua agung secara diam-diam, namun aku belum menemukan nafas di sana. Adapun komandan pasukan naga lapis baja suci dan pasukan naga lapis baja suci yang hanya terdiri dari beberapa lusin orang, mereka menghilang seolah-olah menguap dari dunia. Pria tua berjubah putih itu tak berdaya untuk menggelengkan kepalanya. Kedua tetua agung ini adalah orang kepercayaan sejati yang mengikuti Raja Naga Emas sejak lahir hingga mati. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat 9 reinkarnasi. Jika mereka memiliki prestise seperti keduanya, faksi Raja Naga Emas mereka akan seperti takut pada Raja Naga Perak. Ada juga komandan yang sangat hebat dari pasukan naga Zirah Suci, yang merupakan pasukan paling elit di klan naga. Efektivitas tempurnya sebanding dengan komandan ksatria kerajaan malaikat, dan sekarang mereka juga hilang bersama. Sejak kembalinya Raja Naga Emas, bukan hanya dua tetua tertinggi tingkat strategis yang menghilang, tetapi bahkan beberapa pahlawan di bawah komando Raja Naga Emas pun hilang. Petunjuk apapun sangat mencurigakan. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana yang saya bayangkan. Saat aku meninggalkan Bea Cukai, klan naga benar-benar perlu dibersihkan. Penyelidikan itu sia-sia, Raja Naga Emas tiba-tiba menggelengkan kepalanya, lalu suara merdunya mereda, dan tubuhnya yang berat seketika tenggelam ke dalam lempengan batu emas. Ketika para tetua masih belum mendapat kabar apapun, ada kesedihan samar di mata Raja Naga Emas, mungkin dia mendapat firasat buruk. Bagi Raja Naga Emas, kekuatannya telah mencapai puncak dunia, dan kekuatan dalam tubuhnya telah dikembangkan hingga mencapai kesempurnaan. Kekuatan tempurnya tentu saja tak terbayangkan oleh orang biasa, tetapi bahkan orang sekuat itu memiliki warisan Dewa Naga yang menjadi legenda. Ketika monumen batu Dewa Naga muncul, dia pun terharu. Itulah istana para dewa, tingkatan tertinggi surga dan bumi, dan tidak dapat dinodai. Bahkan kekuatan puncak dari reinkarnasi 9 tingkatan pun sekecil semut di hadapannya. Untuk sesaat, aura Raja Naga Emas sepenuhnya terbenam dalam lempengan batu emas. Tidak ada yang tahu bahaya macam apa yang harus dihadapinya, dan lapangan Dewa Naga pun menjadi sunyi senyap. Yang Mulia Long Tian, mohon bantu saya membentuk formasi untuk melindungi alun-alun ini lagi.
Saya selalu merasa bahwa perselisihan internal di klan naga tidak sepenuhnya benar. Sepertinya tujuan Raja Naga Perak bukan hanya sekadar posisi penguasa naga. Barulah setelah Raja Naga Emas sepenuhnya terbenam ke dalam prasasti batu Dewa Naga, Long Yi, yang berada di samping tetua tertinggi Long Tian, mengepalkan tinjunya dan berkata, kekuatannya hanya berada di tingkat reinkarnasi keempat, tetapi dia berada di klan naga. Karena statusnya, dia dapat secara diam-diam melakukan banyak hal yang merepotkan bagi garis keturunan Raja Naga Emas. Oleh karena itu, dia telah banyak membantu Raja Naga Emas dan yang lainnya, dan dipromosikan olehnya sebagai pengecualian. Sebagai orang kepercayaan, sekarang bencana semakin dekat. Raja Naga Emas secara diam-diam membawa Long Yi yang teliti dan tetua agung Long Tian, yang telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 9, ke tempat ini untuk melindunginya. Selama dia berhasil keluar dari bea cukai, betapapun sombongnya Raja Naga Perak, semua konspirasi dan tipu daya akan runtuh di hadapan kekuatan absolut Raja Naga Emas. Tentu saja, jika bahkan Raja Naga Emas tidak dapat keluar dari lempengan batu emas, saya khawatir posisi penguasa klan naga akan hilang, sehingga Raja Naga Perak tidak perlu bertindak sama sekali, dan dia akan mendapatkan imbalan yang sia-sia. Hehe, kalau kamu membuat arai, kamu tidak perlu melakukannya. Tepat ketika mereka berdua sedang berjalan-jalan, bersiap menggunakan kekuatan mereka untuk membangun formasi pertahanan di lapangan Dewa Naga, kekuatan langit dan bumi di makam naga tiba-tiba menjadi sunyi, dan kerangka mayat naga yang tak terhitung jumlahnya bergetar aneh. Sebuah suara damai perlahan menyebar dari kehampaan yang tak berujung. Saat suara itu menyebar, jantung Long Tian dan Long Yi berdebar kencang, seolah-olah mereka berada di bawah ancaman besar. Kekuatan dari jenis daya ini telah melampaui langit ini, dan jelas bukan sesuatu yang dapat mereka lawan hanya dengan kekuatan gabungan. Golum. Pada saat itu, tubuh tetua tertinggi Long Tian langsung bergetar, dan sisik naga biru meledak seperti landak terbalik. Atas perintah itu, dia membanting dirinya ke tanah alun-alun. Coba tanyakan pada seluruh klan naga, kecuali Raja Naga Emas, saya khawatir hanya satu orang yang dapat memiliki kekuatan sekuat itu. Raja Naga Perak. Kedua Raja Naga Emas dan Perak memiliki perbedaan pendapat yang besar tentang klan naga dan dunia besar. Mereka telah bertarung dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Sekarang tubuh naga asli Raja Naga Emas telah rusak, bagaimana mungkin Raja Naga Perak melepaskan kesempatan emas ini? Guru ini telah menunggu selama beberapa kehidupan reinkarnasi, dan akhirnya membiarkan saya menunggu hingga hari ini. Kakak, kau benar-benar bingung. Karena kau telah menghilang begitu lama, akan sangat baik jika kau membantu keturunan klan Xiao, tetapi kau malah mencoba kembali ke klan naga lagi dan memerintah klan naga. Jika kau tidak kembali, Tuhan tentu saja tidak akan mengandalkanmu. Sayangnya, kembalimu telah memberiku sedikit peluang untuk meraih alam tertinggi itu. Strategiku sempurna. Setelah pertempuran ini, bukan hanya klan naga yang akan menjadi sesuatu yang berada di bawah kendaliku, tetapi bahkan kekuatan Dewa Naga pun akan sepenuhnya tunduk di bawah kakiku. Tidak, bahkan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 1000 besar akan gemetar ketakutan di bawah kakiku. Hahaha, tawa histeris menggema dari kehampaan makam naga, dan tubuh Raja Naga Perak muncul sedikit demi sedikit, dan pusaran perak di sekitarnya dipenuhi dengan fluktuasi elemen yang menakjubkan. Raja Naga Perak saat ini berbeda dengan yang muncul di mata para penguasa naga di masa lalu. Rambut peraknya yang panjang terurai seperti air terjun, menambah pesona tak berujung padanya. Wajahnya dingin dan tampan, dan ada sentuhan perak di matanya, yang tampak misterius dan mempesona. Mereka semua akan tergoda olehnya, dan bahkan seluruh tubuhnya tampak terlahir kembali, seperti seorang gadis muda, di manakah penampilan seorang wanita paruh baya seperti Raja Naga Perak. Raja Naga Perak, kau makan apa yang ada di dalam dan di luar? Long Tian dan Long Yi saling pandang dan berkata dengan penuh kebencian. Tapi aku tetap membenci Raja Naga Perak. Raja Naga Emas mengendalikan kekuatan fisik dan kekuatan penghancuran terkuat di dunia. Semua yang dilakukannya adalah demi keluarga naga dan semua makhluk di dunia. Kekuatan elemen, latihan yang ditempuhnya bukanlah jalan biasa. Jelas telah melewati reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya masih muda seperti seorang gadis, saya khawatir teknik kultivasi dan keterampilan bertarungnya tidak kalah hebatnya. Selain itu,
Raja Naga Perak cukup tidak populer di seluruh klan naga, tetapi sungguh tidak dapat dipercaya mengapa ia sekarang mengendalikan pasukan tempur elit seperti klan naga. Bagaimana semut bisa tahu apa yang dipikirkan Kaisar? Long Yuan, hentikan dia untukku. Menghadapi hinaan dan kebencian dari tetua tertinggi Long Tian, Raja Naga Perak tidak menganggapnya serius. Ia sangat anggun dan mengeluarkan suara lembut, lalu energi melonjak di pusaran perak, dan tiba-tiba seorang lelaki tua yang dipenuhi cahaya redup berjalan keluar dari kehampaan. Di wajah tua itu, terdapat lengkungan berbahaya, dan bahkan kekuatan serta identitasnya pun sama dengan Long Tian. Long Yuan juga merupakan tetua tertinggi klan naga, dengan kekuatan setara tingkat reinkarnasi 9. Sekarang ini jadi masalah. Melihat penampilan Long Yuan, wajah Long Yi sangat dingin. Di antara ketiga tetua tertinggi yang masih dapat menemukan jejak klan naga, dialah yang paling kecil kemungkinannya untuk membantu Raja Naga Perak. Seperti apa? Kedua tetua tertinggi memiliki kekuatan setara dengan 9 reinkarnasi, dan mereka saling menyeimbangkan dan mengawasi satu sama lain, tetapi yang paling mengkhawatirkan Long Yi adalah Raja Naga Perak, dan di belakang Raja Naga Perak, terdapat lingkaran cahaya ungu besar yang berkedip-kedip. Di dalam lingkaran cahaya ungu itu, seolah-olah ada kekuatan lain yang hadir. Long Yuan, kau benar-benar mengkhianati Raja Naga Emas dan bergabung dengan bawahan Raja Naga Perak. Kau benar-benar tidak punya keyakinan, kau menyia-nyiakan kebaikan yang diberikan Raja Naga Emas kepadamu di awal. Melihat sosok di depannya, Long Tian benar-benar mengumpat sambil merinding melihat urat-urat biru di sekujur tubuhnya. Para tokoh hebat ini hampir sama dengan para penyintas Perang Dunia Pertama. Long Yuan dulunya hanyalah orang biasa di klan naga. Jika Raja Naga Emas tidak menemukan dan mempromosikan siaran sesuai permintaan, bagaimana mungkin dia bisa memenangkan gelar klan naga? Dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana dengan kultivasinya hingga mencapai status seperti sekarang? Raja Naga Emas tentu saja telah meraih prestasi besar, dia adalah orang yang paling menonjol setelah Dewa Naga, tetapi pada tahun-tahun ketika Dewa Naga menghilang, jika bukan karena Raja Naga Perak, klan naga akan merosot menjadi kekuatan biasa. Jadi mengapa Ben Taisang harus bergabung dengan komando Raja Naga Perak? Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar berpikir ini semua hanya kebetulan? Long Yuan tidak setuju dan mencibir, tetapi di belakang lehernya, sudah ada pola naga perak misterius yang tertanam di sana. Fluktuasi dan pola itu terukir dalam-dalam, tertanam di daging dan darah, seolah-olah itu bawaan sejak lahir. Jadi, kau ternyata seorang pengkhianat. Pada saat itu, Long Tian menatap tajam ke arah orang tersebut, matanya yang mengerikan seolah mampu melahap jiwa orang itu sepenuhnya. Pola pikir Raja Naga Perak pasti sudah tertanam sejak naga muda itu masih ada, dan naga muda itu telah lama menjadi boneka humanoid yang dikendalikan oleh Raja Naga Perak. Nak, ayo pergi, aku akan mengantarmu untuk mengambil surat wasiat asli Dewa Naga. Melihat orang-orang di depan mereka saling berhadapan seperti itu, Raja Naga Perak terkekeh pelan. Tawanya semanis tawa seorang gadis muda. Tangan giok itu terangkat dan menarik gadis berambut ungu itu ke belakangnya. Keduanya berjalan menuju monumen batu emas seperti saudara perempuan. Di belakang keduanya, berdiri seorang pria bertubuh tegap, mengikuti kedua wanita itu seperti seorang penjaga. Raja Naga Perak, jagoan Seon reinkarnasi ke-9 digital dari klan nagaku telah menghilang secara misterius. Aku khawatir ini tidak ada hubungannya denganmu. Ingin memasuki prasasti Dewa Naga. Kalau begitu, lewati saja mayatku. Bahkan dengan barisan yang begitu panjang di sampingnya, Long Tian tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, malah dia melangkah maju dan bertanya dengan marah. Kamu tidak diperbolehkan memanggil ibumu dengan nama depannya. Merasakan aura pembunuh yang kuat di tubuh Long Tian, gadis berambut ungu di samping Raja Naga Perak itu sangat marah, dan energi ungu yang kuat muncul, yang tampak seperti bayangan naga samar yang menempel di rambut ungunya. Penampakan dan aura bayangan naga yang kabur itu, ternyata mirip dengan Dewa Naga dalam legenda ras naga. Setelah suara dingin itu terdengar, mata Long Tian dan Long Yi tertuju padanya. Penampilan wanita ini agak mirip dengan Raja Naga Perak. Gaun panjang berwarna ungu keemasan sangat menonjolkan tubuhnya yang berlekuk. Bahkan ada raungan naga yang samar-samar terdengar di atas rok panjangnya, serta ayunan ekor naga yang indah. Fluktuasi semacam itu mungkin juga mengandung kekuatan lunas.
Persis seperti yang dikatakan gadis tadi. Apakah dia putri Raja Naga Perak? Namun, menurut catatan klan naga, Raja Naga Perak sangat arogan dan tidak pernah memiliki pasangan. Bagaimana mungkin dia bisa melahirkan keturunan? Ditambah dengan penampilan Raja Naga Perak yang feminin, beberapa spekulasi tak bisa dihindari untuk muncul di benakku. Naga, Dewa Naga. Pada saat itu, bahkan Long Yi, yang berada di sampingnya, tiba-tiba terhimpit oleh kekuatan naga yang mengerikan dari wanita berbaju ungu itu. Matanya penuh dengan keterkejutan, dan dia kehilangan suaranya. Seberapa sucikah gadis ini, dan mengapa dia memiliki nafas Dewa Naga? Napas Dewa Naga, bahkan seluruh klan naga, aku khawatir hanya Raja Naga Emas dan Perak yang memiliki jejaknya. Gadis ini hanyalah reinkarnasi tingkat 9, jadi mengapa dia memiliki kekuatan yang luar biasa? Sungguh sekelompok orang yang menyebalkan. Long Yuan, Sukun, aku serahkan ini padamu. Dari awal hingga akhir, mata Raja Naga Perak tetap tertuju pada gadis berok ungu di belakangnya dan lempengan batu emas di depannya. Baginya, kedua hal ini sudah cukup untuk membantunya melepaskan diri dari belenggu kunci. Aku telah menyiapkan banyak sekali rencana untuk diriku sendiri, dan akhirnya rencana itu berguna pada hari ini. Puncak dari reinkarnasi 9 tingkat. Di manakah letak Raja Naga? Sungguh menggelikan. Dibandingkan dengan Dewa Naga, hal-hal ini sama sekali tidak berarti seperti debu. Bagaimana mungkin seseorang mengetahui ambisi mereka sendiri? Baik, tuanku. Begitu suara Raja Naga Perak berhenti, Long Yuan dan Sukun langsung melompat dan mengepung Long Tian satu demi satu. Long Tian dan Long Yuan sama-sama berada di tingkat reinkarnasi kuasa 9. Dan Sukun, yang keberadaannya tidak diketahui sejak 5 kaisar menerobos langit, kini sekuat Long Yi. Susunan pemain yang seimbang seperti itu sudah lama tidak mampu menghentikan kedua putri Raja Naga Perak. Tetapi begitu mereka diizinkan memasuki monumen batu Dewa Naga untuk ikut campur dengan Raja Naga Emas, saya khawatir Raja Naga Emas akan benar-benar berada dalam bahaya. Raja Naga Emas dan Perak sedang dilanda perselisihan internal. Siapapun yang benar-benar jatuh, itu akan menjadi situasi yang sangat merugikan bagi klan naga. Lakukan, kamu harus menghentikan mereka. Pada saat ini, niat membunuh di mata Long Tian terungkap sepenuhnya. Ini adalah pertempuran yang sulit dan sebuah bencana. Jika rencana Raja Naga Perak berhasil, bukan hanya mereka yang akan mati, tetapi bahkan Raja Naga Emas pun akan binasa. Pada saat itu, supremasi klan naga di 1000 dunia agung mungkin akan sepenuhnya dihancurkan oleh Raja Naga Perak. Terlebih lagi, sekarang bencana besar sudah di depan mata, dan ada banyak krisis di mana-mana. Jika klan naga menderita kerugian besar dalam pertempuran internal, saya khawatir cepat atau lambat mereka akan dihancurkan oleh tangan klan jahat asing. Menabrak, wajah Long Tian berubah muram. Kekuatan reinkarnasi yang sangat besar menyebar seperti gelombang pasang, dan dia selalu waspada terhadap setiap gerak-gerik Long Yuan. Aku tidak tahu seberapa jauh kekuatan bertarungmu telah mencapai setelah bertahun-tahun lamanya. Angkat aku. Dalam situasi saling balas dendam seperti itu, teriakan keras Long Yuan menggema seperti guntur, dan dia mengacungkan tinju raksasanya dengan ekspresi mengerikan lalu menghantam Long Tian. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan itu benar-benar menguras semua kekuatan di sekitar lapangan Dewa Naga dan terkonsentrasi pada tinju merahnya lalu meledak keluar. Bahkan di atas kepalan tangan itu, masih ada cahaya aneh. Kekuatan semacam itu sepertinya tidak dimiliki oleh lapisan semu ke-9. Hati-hati, serangan ini tidak sepenuhnya benar. Long Yi, yang sedang berduel dengan Sukun di kejauhan, mengubah ekspresinya, dan sepertinya menyadari adanya fluktuasi lain dari tinju raksasanya, lalu buru-buru berteriak. Saya khawatir orang-orang ini akan mendapatkan banyak keuntungan dengan bergabung dengan Raja Naga Perak. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, lapisan abu-abu perlahan muncul di mata Long Tian. Seketika, kakinya menghentakkan kaki dengan keras ke tanah, dan lingkaran cahaya abu-abu memenuhi udara. Di bawah tatapannya, lingkaran cahaya itu langsung membentuk raksasa abu-abu yang bersembunyi di balik tubuhnya. Kedua serangan itu semakin intensif, dan tanpa ragu-ragu, tubuh energi raksasa abu-abu itu tiba-tiba menyentuh pukulan penghancur Long Yuan.